Sebulan Purbaya sudah menorehkan serangkaian gerakan tak biasa. Pertama, ia memilih menunda pajak belanja online, sebuah langkah yang menyentuh hati pedagang kecil dan sekaligus menyenggol sistem yang dulu digarap dengan rapi oleh pendulunya. Baginya, membangkitkan ekonomi rakyat lebih penting daripada mengejar pajak di atas luka. Kedua, ia menguncurkan dana 200 triliun rupiah ke bank himpunan milik negara. Langkah berani yang membuat pasar berdesir. Bahan bakar baru bagi ekonomi Prabowo yang ingin melihat uang negara bergerak, bukan mengendap. Purbaya tahu bahwa setiap rupiah yang diam adalah potensi pertumbuhan yang mati. Dana yang selama ini tidur di Bank Indonesia dilempar ke Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Dia suruh mereka kerja, salurkan kredit ke rakyat, bangun proyek, gerakan ekonomi. Sebulan berlalu dan sikap Purbaya mulai terlihat. Suaranya tenang, tapi arahnya jelas. Menjadikan properti dan semen sebagai sinyal kehidupan baru. Jadi saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik, bukan meroket ya maksudnya. Ia bicara tentang pertumbuhan, bukan dari rumus makroekonomi, tapi dari kehidupan sehari-hari. Orang membangun rumah, bank memberi kredit, industri bergerak, dan semua itu kembali menyulut semangat rakyat. Purbaya bukan sekedar menghitung angka, ia memahami psikologi pasar, dan di balik kehati-hatiannya ada optimisme yang ditanam dalam senyap. Tapi di balik semua langkah indah itu ada gelombang yang tak bisa dihindari. Ketika Purbaya menegaskan akan memotong transfer ke daerah yang tak efektif, banyak gubernur mulai gelisah. Suara desahan politik terdengar sampai istana. Namun Purbaya tetap tenang. Katanya, kita harus disiplin. Kalau tak terserap, akan kami tarik kembali. Dan sekali lagi, suaranya tak seperti ancaman, tapi penanda bahwa anggaran negara bukan untuk dibiarkan tidur. Di sini, Purbaya tidak hanya mengurus angka. Ia mengajarkan tentang etika mengelola kepercayaan. Di bulan yang sama, Purbaya mulai bicara tentang pembersihan, tentang petugas pajak yang harus berubah, tentang sistem yang harus dibersihkan dari dalam. Ia meminta, tak ada lagi cerita petugas memeras, tak ada lagi warga takut dengan pajak sendiri. Dan ketika 26 pegawai pajak dipecat, Purbaya tak merayakan. Ia hanya mengangguk, seolah mengatakan, inilah harga dari sebuah pembaruan. Cukai rokok pun tak luput dari Purbaya. Dia tidak menaikkan tarif cukai rokok 2026. Hal itu bikin pelaku industri tembakau bernafas lega. Banyak yang protes, tapi Purbaya tegas. Yang kita perangi adalah rokok ilegal, bukan petani tembakau. Sekali lagi, langkahnya berbeda dari Sri Mulyani. Kalau Sri mengencangkan ikat pinggang, Purbaya pilih mengatur nafas. Dia tahu, ekonomi itu bukan tentang menekan, tapi tentang menjaga irama. Dalam bulan yang sama, Purbaya juga berbenturan dengan suara-suara besar. Luhut Binar Panjaitan mengingatkan, jangan terlalu cepat tarik anggaran MBG. Tapi Purbaya tak berputar. Katanya, kalau tak terserap sampai akhir Oktober, kami potong juga. Itu bukan keras kepala, itu ketegasan dalam manajemen. Karena dalam fiskal, yang tak digunakan adalah bukti kurangnya disiplin. Dari sini, ia mulai mendapatkan julukan tak resmi, Purbaya yang tak mau disandra. Ketika pasar modal bergejolak, Purbaya tidak panik. Ia berkata tenang, ekonomi yang kuat akan mendorong pasar yang kuat. Di balik itu, terdapat strategi besar untuk memastikan likuiditas tak terhenti, untuk menyentuh lapisan terdalam perekonomian rakyat. Bagi Purbaya, angka IHSG bukan trofi, tapi termometer untuk melihat kesehatan bangsa. Terakhir, kejutan Purbaya yang bikin geger masyarakat. Ia mendorong bangunan kilang minyak, menegaskan Pertamina harus bekerja, bukan berdebat.
Purbaya juga menolak pembayaran utang WUS dari APBN karena menurutnya kalau untung untuk holding, rugi jangan untuk negara. Di tangannya, reformasi fiskal jadi cerita baru tentang cara seorang teknokrat beradaptasi dengan politik baru tanpa kehilangan arah moralnya. Sebulan sudah Purbaya bergerak dan dalam sebulan itu ia sudah mengubah cara orang melihat Kementerian Keuangan. Dari gedung yang terkesan kaku menjadi pusat debat ide dan keberanian. Di era Prabowo, ketika banyak yang masih meragukan akan ada pembaruan, muncullah Purbaya sebagai wajah baru fiskal, sebagai simbol transisi dari sistem lama ke energi baru. Apakah ia mampu bertahan di tekanan politik dan ekonomi yang begitu besar? Hanya waktu yang akan menjawab.